Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi kita semua sudah mendengarkan tausiah Ustadz Pak Yage tentang tujuan Allah untuk menciptakan perbedaan. Nah, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nida terkait Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan. Lantas seperti apa toleransi dalam Islam yang dimaksud? Langsung saja kita dengarkan Ustazah Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Sofyan dan Mbak Ismi selaku pengatur acara, segenap jamaah dari Masjid Jami Al-Azhar Jaka Sampurna, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita insya Allah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang sejatinya harusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam Islam kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Tidak diajarkan untuk merasa diri kita lebih hebat dan lebih mulia daripada orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan sangat jelasnya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan begitu jelasnya bahwa Allah menyuruh kita seluruh umat manusia, bukan hanya diperintahkan kepada orang beriman saja, tapi Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kita manusia, asal mulanya benihnya dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dari ayat ini jelas, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahin. Pertama, memang suku yang ada, gak perlu kita lihat bangsa lain, Bu. Gak perlu kita lihat bangsa lain, Pak. Di negara kita aja, negara Indonesia ya. Tahun 2010 itu turunan dari suku-suku yang besar itu ada kurang lebih 1.300 suku yang ada di Indonesia. Kemudian dikerucutkan menjadi suku-suku yang besar ada sekitar 20 sampai 30 suku. Ada suku Jawa, Sunda, ada Betawi, ada Kalimantan, ya, ada berbagai macam, dan di antara suku-suku itu semua memiliki kemuliaan yang sama. Maka jangan sampai kita merasa suku kita yang paling hebat, suku kita yang paling baik sehingga merendahkan suku dan bangsa lain. Bahkan dulu pada zaman baginda Rasul, pernah Rasul menegur seorang sahabat. Karena sahabat itu menegur atau menyebut sesuatu ucapan yang tidak pas kepada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal yang kita kenal ya Bu, Pak, memiliki karakter yang kulitnya agak hitam. Kemudian sahabat ketika berseteru dengan sahabat Bilal mengejek, mengatakan wahai engkau si kulit hitam.
Kemudian Bilal mengadukan kepada baginda Rasul dan Rasul menegur orang itu. Rasul mengatakan itu adalah perkara pekerjaan orang-orang jahiliyah yang suka membanding-bandingkan, yang suka menjadikan dirinya lebih terhormat. Maka kita yuk belajar bahwa gak ada di antara kita yang paling mulia, gak ada di antara kita yang paling agung, bahwa semua kita sama-sama dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, juga agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan agama yang ada di dalam negeri kita khususnya. Ya, kita berada dalam pandangan keagamaan yang berbeda-beda, maka jangan memaksakan kehendak kita, keyakinan kita pun kepada orang lain. Kalau untuk hubungan sosial kemasyarakatan silahkan kita bisa bergandengan bersama-sama. Kita punya tetangga yang non-muslim, kita bisa menjalani kehidupan bertetangga, bermasyarakat secara normal. Tapi ketika bicara agama, maka prinsip dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Prinsip toleransi yang diajarkan Allah dalam Al-Quran sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagiku bagimu agamamu. Maka hidup bertoleransi dengan sesama saudara-saudara kita yang non-muslim, insya Allah akan melahirkan ketenangan dalam bermasyarakat. Jadi yang pertama terkait suku dan bangsa, yang kedua terkait agama, yang ketiga adalah saling menghormati antar jenis kelamin, antar laki-laki dan perempuan. Karena di awal ayat tadi Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan kita pada dasarnya benihnya laki-laki dan perempuan. Maka tidak menjadikan laki-laki lebih superior daripada perempuan. Atau sebaliknya tidak juga menjadikan kita orang perempuan lebih memiliki peranan dalam rumah tangga. Semuanya sama. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah mengatakan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan ganjaran syurganya Allah. Allah mengatakan innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shaimin was shaimat, semua orang-orang Islam, laki-laki perempuan, orang yang suka berpuasa, laki-laki perempuan, orang yang khusyuk, laki-laki perempuan, orang yang sabar, laki-laki perempuan, semuanya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Keduanya bisa mendapatkan ganjaran yang sangat besar dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi yang menjadikan kita mulia bukan karena siapa kita, bukan karena suku apa kita, bukan karena bangsa apa kita, tapi yang bikin kita mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kejar kemuliaan di sisi Allah karena ketakwaan yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Soffatun Nida yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Islam menjaga toleransi di antara perbedaan. Jelas Islam menyatakan di Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Berbagai banyak suku, ras dan juga budaya yang ada di Indonesia ini. Islam hadir justru menjaga persatuan di dalam keberagaman di Indonesia. Itulah insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis di segmen berikut. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.